silakan. Mas Kelly, hai, apa kabar? Nih main kesini. Iya nih, kangen sama Mas Kelly, udah lama kan kita nggak ketemu iya juga kan? sih, bener-bener. Iya nih, lagi sibuk latih nih Mas. Iya. Soalnya kalau jadwalnya weekend tuh biasa latihan akademi. Senin sampai Jumat sampai Sabtu kan latihan hang tua pagi, kan sorenya di weekend biasanya agak akademi. Jadi kayak basket banget Basket, dong ya, live. satu minggu ya, Iya. basket lah ya. Basketball never stop ya ini. Benar, sama kayak No Kelly No Party ya. Jadi nih Basket Academy ini kan ada berapa tempat sih buat latihannya Mas Kel? Kalau Kelly Basketball Academy sebenarnya ada tiga. Ada di mana nih? Di The Green BSD. Terus ada juga di Tunas Mentari Situ Gintung. Terus yang ketiga ada di Serpong Jaya. Oke, banyak ya. Jadi itu semua juga Mas Kelly pindah-pindah dong Iya, latihan makanya aku juga muter-muter. Tapi kebetulan emang dari Jumat ini untuk KU, ini kan KU 13 sampai 15 sampai 16. Nah ini lagi transisi nih, nggak ada pelatih. Jadi ya mau nggak mau, biasanya kalau nggak ada pelatih aku yang megang langsung. Oh gitu. Jadi kayak range umurnya yang paling muda umur berapa dan paling Kalau yang paling muda sebenarnya dari umur 5 tahun ada. Dari umur 5 tahun udah ada, cuman dia beda. Kalau di sini kan yang tadi aku bilang di Green tiap hari Jumat sore ini ada di The Green KU 13 sampai 16. Tapi kalau biasanya tuh di The Green juga di ini, tapi besok nih Sabtu pagi sama Minggu pagi di sini itu KU yang kecil-kecil. ini lucu banget ya nggak sih? Seru banget lihatnya. Berarti sebenarnya kayak kita tuh nggak kurang ya yang suka Enggak. main basket. Iya sebenarnya sih. Nah itu juga di akademi sebenarnya kan akademi semuanya yang ada di Indonesia lah ya. Itu gimana caranya kita bikin ya anak-anak kecil itu bikin suka sama basket dulu. Iya, Jadi jangan sampai dia ngapain sih main basket, itu begitu dia enjoy main basket, nah dari situ baru kita. Terus kayak anak-anak kecil ini kan anggaplah kok kayak dia anak pertama ya. Berarti bapak ibunya seumuran lo yang ngefans banget nggak sih sama lo? Ya nggak sih? Ada aja sih, Ada aja nggak sih ada. kayak gitu? Jadi Ada. malah kayak lebih excited orang tuanya, iya nggak sih? Ada nggak sih kayak gitu Mas? Ada ya, banyak malah ya. Banyak, nah salah satunya juga di Kelly Basketball Academy kadang-kadang kita suka bikin namanya KBA Daddies. Jadi jadi setiap itu kapan kita tentuin harinya kita main bareng sama parents dari Kelly Basketball Academy. Kapan lagi bisa main? Iya, Iya nggak sih? Kapan lagi tuh kayak mimpi ini ya? Kayak wujud kayak gue bisa main basket, tapi pasti dia banyak minta foto nggak sih abis itu? Ada. Gue juga mau minta foto abis itu. Ya nggak boleh dilewatin kesempatannya. Ada. Terus kayak anak-anak ini berarti yang paling kecil tadi 5 tahun, yang paling Ada. dewasa umur berapa nih Mas Kel? Umur 16. Ya seumuran kita lah ya. Iya lah, beliau makanya. Seumuran jadi enak latihannya. Enak sama mereka, seumuran. Iya seumuran kita, jadi nggak beda jauh lah ya. Selisihnya maksudnya. Bener banget. Ya ini seru banget sih, tapi pastinya tuh gue masih punya lebih banyak pertanyaan lagi sih buat Mas Kel. Pastinya dong, ya banget rame banget. iya, bener, Fans lo di luar sana termasuk gue punya banyak pertanyaan dong Mas, dan pengen ngobrol-ngobrol banget lebih boleh, detail boleh. lagi. Jadi nantikan di segmen berikutnya ya. Iya, Kita pindah sekarang tempat kita aja. fokus dulu di Fokus. latihan anak-anak Kelly Basketball Academy dulu. Bener. Habis itu kita ngobrol. Oke, sip. Siap. Oke, bye. Gue temenin nonton deh. Ini Oh, temenin nonton, jadi ya udah. asisten coach ya, Oh, boleh nggak? asisten coach kan emang lagi butuh pelatih nggak ada, asisten nggak ada. Betul. Wasit aja dulu, bajunya kayak wasit ini, boleh nggak? Pinjam fluid ya. Tapi seru sih ngeliat anak-anak ini. Beda. Hai Scorer, akhirnya kita udah duduk manis di sini dan ngobrol dengan Kelly Purwanto, dan tentu saja konten ini dipersembahkan oleh Gojek, pasti ada jalan. Hai Mas Kelly, Halo. kita ketemu lagi. Iya. Akhirnya kita bisa ngobrol panjang Yes, ya. benar. Setelah tadi dari lapangan, terus akhirnya kita bisa duduk manis dan pastinya banyak pertanyaan Iya. dari gue buat lo ya Mas Kelly ya. Iya, senang juga bisa ketemu scorer nih. Oh, pastinya mau nyapa Scorer dulu nggak? Iya, halo scorer. Iya nih Mas Kel, kan tadi kita sempat ngobrol soal kegiatan Mas Kelly sekarang lebih banyak di akademi basket kan. Iya. Nah terus kemarin ini kan bikin akademinya itu pas pandemi kan ya 2020. Iya. Nah sepanjang 2 tahun ini suka dukanya apa sih Mas Kelly? Suka dukanya ya pasti pertama kan karena waktu situasi pandemi ya mau nggak mau ada beberapa murid juga yang masih takut lah ya, masih takut untuk latihan ketemu langsung dengan teman-temannya. Jadi kadang mau nggak mau kita harus bikin sesi online. Nah sebenarnya kan ya bukan aku bilang di online nggak bisa dapat materi yang kita kasih, cuman kan orang kayaknya biasa lebih malas lah online lah karena nggak ketemu langsung apa gini ya. Jadi itu sih menurut aku karena lebih
di sesi online itu suka dukanya ya. Cuman kalau untuk sukanya sih ya pasti ya seneng lah, kalau apalagi ngelihat anak-anak kecil yang kan di akademi aku tuh dari umur 5 tahun, 4 tahun mungkin kayaknya udah ada tuh. Iya, itu bener banget sih. Jadi kita nggak kekurangan bibit buat Bener, basket. bener. Nanti akan pastinya menuju ke timnas ya. Iya pasti, Bener karena kan banget. emang dari aku main awal dulu ya, awal main basket ya belum ada nih akademi kayak sekarang. Nah sekarang udah adanya akademi, harusnya bahasa Indonesia pasti bakal lebih maju lagi sih ke depannya. Oke, bener. Tadi kan juga Mas Kel nyebutin soal klub. Itu gimana ceritanya, Mas? Oh iya, jadi gini kan, emang kalau akademi itu sebenarnya nggak bisa ikut kejuaraan kompetisi lah. Jadi kan kasihan sebenarnya anak-anak yang udah latihan kalau nggak dibikin apa ya kayak kompetisi, kan mereka jenuh juga kalau latihan mulu, ngapain nih istilahnya kayak tentara, wah latihan mulu nggak perang-perang gimana kan. Jadi ya udah, jadi kita bikin akhirnya Kelly Basket Academy juga kita mendaftarkan menjadi klub di Tangsel, karena kan emang Kelly Basketball Academy kan domisilinya di Tangsel nih. Ya mudah-mudahan nanti bisa melebarkan sayap lah ya. Jadi untuk sekarang sementara ada di Tangsel dulu, dan akhirnya kita udah daftarin jadi klub di Tangsel. Nah jadi kemarin juga beberapa minggu lalu ada tim-tim KU yang udah main di Kejurkot. Ntar di bulan Juli bakal ada lagi Kejurkot lagi untuk KU-KU yang lainnya gitu. Benar, jadi pelan-pelan, tapi suatu saat mungkin kita akan melihat klubnya Mas Kelly di liga tertinggi Indonesia. Gimana, Mas? Amin. Ya. Amin, pengen banget sih, pengen banget. Benar. Nah, kalau kita ngomongin liga tertinggi kan masih IBL ya, Masih pastinya IBL, di iya. Indonesia. Dan kita tahu sekarang Mas Kelly main buat Hang Tua ya. Iya. Oke, ini nanti kan playoff nih Mas, Iya. Agustus. Benar. Ini adalah menurut gue ini adalah salah satu momennya Mas Kelly nih, dan momennya Hang Tua juga. Betul. Gimana Mas Kelly ngeliatnya, dan apa sih tantangan terbesar untuk playoff nanti? Sebenarnya kalau dilihat tantangannya ya kan emang yang kita hadapin sebenarnya ya kalau bisa dibilang tim besar, cuman kita nggak ngelihat itu. Karena kan emang sekarang kan yang kita tahu di Liga Basket Indonesia sendiri kita menggunakan pemain asing. Jadi semuanya sih dari nggak ada kita sebut itu tim besar, harusnya semua tim merata menurut aku. Jadi menurut aku dan aku sendiri pasti pede, maksudnya percaya diri nih ngadapin nanti playoff. Biarpun ketemu siapapun itu kita bakal hadapin ya. Yang penting dari tim saya sendiri, tim Amarta Hang Tua, ya pasti harus ini lagi ya, kayak menyatukan chemistry lagi. Karena kan kita sebenarnya kayak kita momentumnya udah agak bisa dibilang agak hilang nih, karena seasonnya kemarin di bulan Maret dan kita harus break untuk berapa bulan ya, playoffnya di bulan Agustus. Ya udah, jadi kita harus nyatuin chemistry lagi karena udah hilang touch-nya, maksudnya hilang chemistry di pertandingan ya kan. Jadi ya udah, itu harus kita balikin lagi. Dan kita juga nungguin pemain asingnya juga, karena untuk sekarang di Amarta Hang Tua baru satu main asing nih, satu lagi belum datang. Nah itu dia, karena kan emang untuk persiapan tim sebenarnya nggak sebentar ya, jadi kita harus butuh waktu yang lama untuk persiapin suatu tim gitu. Karena aku juga baru ngerasain sendiri ngebangun Kelly Basketball ini, oh ternyata kalau kita bikin tim atau kita nyatuin orang segitu banyak, ya gampang sih sebenarnya. Sebenarnya Susah. ini susah ya. Iya. Jadi cara paling cepat untuk ngebangun chemistry dan bener-bener ngebuat tim itu blending tuh apa sih Mas Ya Kelly? itu kita harus latihan bareng, main bareng, ya itu harus bikin seperti itu situasi itu ya. Bahkan mungkin ada beberapa yang udah kayak tim bonding yang kemana mungkin kita bisa ya apalah di situ kita bisa ngobrol bareng, nggak cuma di lapangan doang, kayak di lapangan, di luar lapangan kita harus bareng-bareng, harus gitu sih. Oke, bener ya, Jan. Emang itu pasti ada jalan untuk setiap proses yang dilalui untuk menjadi lebih baik. Iya. Dan itu adalah proses yang dilalui oleh Mas Kelly ya. Iya. Dan gini Mas Kel, kan kita tahu Mas Kel 4 kali ke final ya. Iya. Dan 4 kali ke final, tapi kita berharap semua juga pasti Mas Kel raih gelar juara. Tapi sehaus apa sih Mas Kel Waduh. untuk meraih gelar juara lagi? Kan kita menang Mas Kel main terus dan konsisten sampai umur yang kita nggak muda, tapi pasti kita sehaus apa, pengen tahu tuh sehaus apa Mas Kel? Kalau saus apa ya pasti udah haus banget, udah kering malah. Bener kayak kalau dulu pengen banget juara gitu loh. Cuman ya balik lagi emang Tuhan belum kasih gitu loh. Tapi kan kita nggak bisa nyerah gitu aja. Tapi kalau dari kepinginan saya pribadi pengen banget juara. Nah makanya pengennya sih ya sebelum pensiun, selama berakhir karir di basket ya pengen ngerasain juara dulu gitu. Oke, sih. amin. Doain amin. aja, doain. Bener, ini momennya Mas Kelly ya, dan Iya. Hang Tua ya pastinya. Dan itu kan Mas Kelly tadi juga sebut umur udah 30-an kan, tapi Iya.
tetap oke, fisik tetap oke, terus latihan terus sepanjang pekan, terus ngelatih anak-anak juga kan. Terus apa sih tips rahasia untuk tetap plus juga tetap humble, terus tetap jadi bintang kalau menurut gue ya, bintang terus gitu sepanjang karir Mas Kelly di basket Indonesia. Apa sih tipsnya tetap humble dan tetap bisa konsisten untuk menjadi seorang pebasket profesional? Ya kalau humble ya emang jujur emang saya pribadi sebagai seorang pemain basket ya kita harus emang humble sama siapapun itu, jangan ngerasa kita udah jago, apa kita udah cepet puas, kita dapat prestasi apa, wah gue udah bisa begini ya, itu salah menurut saya. Karena menurut saya kan ya ada pepatah kan di atas langit masih ada langit ya, jadi sampai kapanpun itu ya kita nggak boleh sombong gitu. Terus kalau untuk ngejaga stamina ya emang sekarang pasti harus lebih ekstra dalam hal apapun deh. Tidur harus lebih ekstra, lebih banyak. Istirahat harus cepet, dulu mah masih bisa, gadang pulang malam masih bisa. Cuman emang nggak bagus ya diikutin. Apa nih maksudnya masih bisa lah. Kalau sekarang tuh udah nggak bisa, apalagi latihan udah ya namanya umur ya, pasti udah lebih capek, udah berasa. Jadi ya habis latihan harus banyak tidur, istirahat, terus makan harus lebih ekstra juga, harus ekstra lebih bagus lagi. Bener ya, jadi kesadaran diri banget Iyalah. Ya, untuk benar-benar tahu ini tuh tujuannya itu mau jadi pastinya bermain lebih lama pasti. Iya. Dan tadi kan juga Mas Kelly sempat sebut soal pensiun ya. Ini kira-kira masih mau main basket lagi sampai kapan? Aduh, banyak sih sebenarnya dari teman, bahkan dari keluarga. Maksudnya kapan mau selesai main basket gitu kan? Itu pertanyaan yang sebenarnya nggak bisa jawab gitu. Maksudnya sebenarnya kalau dari hati aku kan emang passion aku dari dulu pokoknya basket deh. Aku suka banget sama basket. Tiba-tiba dari dulu awalnya sepak bola tiba-tiba aku bisa pindah ke basket kan, itu berarti kan emang udah segitunya aku ke basket. Kalau dibilang pensiun kapan? Bingung jawabnya bener deh. Jadi aku selalu bilang ke teman-teman aku, siapapun itu yang bertanya kamu kapan pensiun, aku selalu jawab ya selama gue masih bisa main, selama ada tim yang membutuhkan, bakal main terus. Gitu. Bener. Apalagi kemarin di season kemarin kan emang dikasih kepercayaan sama Coach Inal, dia sama orang tua. Minute play yang banyak, terus ya banyak juga teman-teman yang, wah lu masih bisa, lu berapa 5 tahun lagi kali, saya kaget, masa sih, itu buktinya masih kuat gini-gini. Ya mudah-mudahan doain aja, yang penting sehat aja dulu ya kan. Bener banget, setuju banget. Terus juga karena tadi bener banget, kita sih masih berharap Mas Kelly main terus ya, karena sosok pemain berpengalaman dan karisma dan membimbing pemain-pemain muda sih itu yang penting pasti. Sama mungkin kalau fansnya Mas Kelly kan udah sering dengar no Kelly no party. Nah itu ceritain dong itu sebenarnya awalnya seperti apa sih Mas Kelly? Jadi ceritanya waktu tahun ya aku lupa sih sebenarnya tahun berapa ya, pokoknya tahun segitulah ya, tahun sekian itu di liga kita ada kan biasanya di setiap tahun ada All Star namanya. Nah di tahun itu aku nggak masuk All Star. Nah nggak tahu alasannya apa, dan ya udah tiba-tiba muncul lah itu no Kelly no party. Jadi ya itulah, aku juga sebenarnya terima kasih lah buat fans basket Indonesia yang segitu supportnya sama aku gitu loh. Jadi maksudnya wah pengen ada aku di All Star gitu kan. Jadi ya sebutannya ya no Kelly no party karena waktu itu aku nggak ada di All Star gitu sih sebenarnya awalnya. Jadi pas aku lihat banyak tuh rame tuh hashtag di Instagram kan, wah nih, wih keren juga nih tapi hashtag akhirnya ya udah sampai sekarang berlanjut ya, aku bikin bajunya apalah merchandise gitu-gitu sih, no Kelly no party gitu. Bener ya, jadi itu bener-bener cinta banget fansnya Mas Kelly pastinya dengan Mas Kelly, dan kita pasti seneng banget kalau ngeliat Mas Kelly main kan ya pasti akhirnya. Tadi juga Mas Kelly sempet singgung soal tambah umur dan soal maintenance juga ini tuh. Nah ternyata Mas Kelly ini juga suka dengan mobil-mobil tua ya. Itu apakah itu juga seperti apa sih sebenarnya maintenance-nya, dan kalau boleh tahu mobil klasik yang dikoleksi apa sih Mas? Mobil klasik ya. Kalau untuk sekarang sih ada Honda Live ya sebutannya, pokoknya Honda Live, terus ada Piaggio AP juga, itu juga ya istilahnya yang jarang di sini. Kenapa aku suka mobil klasik, terus motor-motor juga, sebenarnya ada motor-motor juga yang aneh-aneh nih di rumah gitu. Ya itu salah satu mungkin cara aku ngehilangin kejenuhan di basket sih sebenarnya, karena kan ya tahu sendiri di profesional tuh latihan tiap hari pagi sore, terus ada akademi yang harus ke lapangan basket lagi gitu kan. Ya udah dengan cara main di otomotif ya itu ngilangin jenuhnya aku di basket gitu loh, makanya suka kejenuhan otomotif gitu. Ini ya berarti ini cara menghilangkan kejenuhan. Iya. Selain otomotif ada hobi lain nggak sih Mas Kel? Hobi lain sih sejauh ini sih nggak ada ya, maksudnya hobi lain ya paling kayak orang-orang lah, paling keluar nonton bioskop gitu kan, nonton film, Netflix kan, ya itu standar lah ya. Tapi kalau yang ya makanya kalau yang aneh, yang orang sering aneh,
Gua kalau ke rumah lu kayak ke ini nih, ke apa tuh, ke pameran mobil katanya. Kok aneh-aneh banget di sini, kayak gitu ke rumah. Gua kalau mau nyobain mobil-mobil aneh-aneh kesini aja nih gitu. Jadi ya itulah yang orang bilang aneh. Ya paling itu doang, mau koleksi otomotif sih. Koleksi Gitu. otomotif ya itu Iya. bener-bener kayak refresh banget, terus Iya. kayak nggak basket mulu lah ya, Iya. udah kayak dari Senin sampai Sabtu basket, Iya. masa Minggu juga basket, Nah, ya paling nggak kan sih? minggu pagi San Mori, Iya, tapi iya. ya kadang-kadang tetap soalnya minggu pagi ada jadwal akademi juga. Itu dia. Bener. Tapi mungkin kalau fansnya Mas Kelly mau ngajak San Mori berkenan kan? Berkenan pasti ya, Mas banget, Kelly? berkenan Oh, banget. iya. Sekalian ini ya, ketemu Mas Kelly biar lebih party makanya banget buat lagi San teman-teman Morinya nih. ya kan? Ya scorer-scorer yang nonton kalau mau ajak San Mori boleh DM aja DM. DM ya bener, menerima DM dong Iya. ya pastinya. Atau nggak komen di bawah Oh, di iya, kolom di komen bawahnya nih. YouTube-nya Skor di sini ya. Iya. Jangan lupa ya, kayak gitu. Dan kalau tahu mungkin ada pertanyaan tambahan untuk Mas Kelly, ditulis aja di komentar ya Mas Kelly. boleh, Atau nggak boleh. langsung komen di Instagram pasti dibales kan? Bales Ya, dong, bales pastinya. dong. Karena kan nggak pakai manajer-manajer, nggak pakai admin-admin, langsung aku yang bales. Akhirnya Iya. lebih personal kan ya Iya. Mas. Oh, ya. Terus kan kita tahu Mas Kelly juga punya banyak tato kan. Iya, Nah, benar. ada nggak sih tato yang menyesal pernah dibikin? Menyesal sih enggak, tapi salah iya. Kayak itu kenapa? Jadi pernah nato di sini salah, misalnya kayak ini makanya udah udah tutup, di-touch jadi up ya? cover up Oh, namanya cover, oke. kan. Jadi sebelum kayak tulisan Jepang gitu lah, pokoknya tulisan apalah aku nggak ngerti. Artinya aku taunya dulu respect, artinya Oke. gitu. Nggak taunya pas udah dilihat-lihat, dicari di Google segala macam, kok bukan gitu kan. Wah udah tutup aja, akhirnya di cover up gitu. Terus ada di sini atau pertama malah dulu sebenarnya di belakang. Waktu itu gambar mukanya ini sama muka Yesus. Oh, oh. Nah cuman belakang itu kok kalau orang-orang kok lebih mirip Kurt Cobain katanya gitu. Jadi aku wah udah cover apa aja ditutup pakai sayap gitu. Jadi Oke. nggak nyesel sih enggak, emang niatnya kalau niat NATO tuh kan wah gue pengen yang gue pengen gitu, NATO gue yang gue pengen nih. Ya, sampai sekarang emang udah banyak yang nawarin endorsean, misalnya endorse tato nih, mau dong ditato. Ya cuman aku bilang aku belum tahu mau tato apa. Nah jadi aku tato bukan sembarang tato, ya emang udah pengen baru tato gitu. Nah kalau kita kan juga ngomongin tato Mas Kelly kan yang paling fenomenal yang selalu diomongin adalah yang di leher Iya ya. benar. Kayak gitu. Ceritain dikit lagi dong Ini soal bibir ya. yang Iya, ini bibir sih itu. paling banyak, benar-benar paling banyak yang nanyain. Ya terus yang paling kaget ya emang ada ibu-ibu aja yang ketipu gitu loh. Maksudnya gua lagi di apartemen gua, terus lagi di lift, tiba-tiba ada aja ibu ngeliatin, ngomong ngapain sih ibu ngeliatin mulu, kok ngeliatin aneh gitu kan. Terus akhirnya dia mau ngomong akhirnya, Mas itu tatonya ini apa cupangannya belum dihapus. Wah bu, bukan bu, ini tato, aku bilang. Wah udah, oh iya mama kata dia. Kan tato udah sebanyak ini ya, mungkin dia tahu maksudnya, oh, itu pasti tato juga dong. Tapi ternyata dia nggak tahu, berarti emang mirip sih sebenarnya, kalau berarti itu emang mirip. Jadi Iya ya sih, itu emang, sih paling berkesan nih. Bener, berkesan banget, realistis banget Iya. ya. Dan itu salah satu emang kayak banyak banget juga media yang nulis soal Iya, tatonya iya. Kelly Purwanto ya nggak sih Ah. yang kayak gitu. Nah kalau juga nih ngomongin soal tato dan juga pastinya kan di basket kita tahu nggak ya, di Indonesia pastinya juga yang di NBA kan juga banyak tatoan, Iya. banyak ini itu kan ya. Seberapa persen sih buat meningkatkan PD ini Mas dengan tatoan itu? Iya, sebenarnya buat aku ya pribadi ya, aku lebih pede gitu, karena kan dari awal kan emang udah niat main basket nih, maksudnya terus ngeliat main basket bajunya pasti buntung, kita nggak boleh pakai daleman, bajunya harus buntungan. Wah kalau polos kok biasa aja, jadi kan wah lebih keren kali ya tatoan gitu kan. Apalagi dulu aku ngefans banget ya, masih sampai sekarang aku ngefans banget sama pemain NBA Allen Iverson. Allen Iverson itu full tato juga, lihat dia keren banget sih emang. Nah, udah dari situ deh baru suka bikin tato. Bener. Jadi dia terinspirasi dia Iya. juga, dan emang keren sih kalau Benar, ngeliat pemain benar. basket kan yang Iya. lengannya buntung terus kayak penuh dengan ornamen-ornamennya ya. Terus kan sampai sekarang juga udah jadi ya, lifestyle aja kan, udah jadi orang biasa aja dengan tato. Bagus lah. Bener. Nah ini kan juga tadi juga Mas Kelly sebut soal akhirnya nambah PD juga, dan juga kan nanti menuju playoff lagi nih. Kita balik dikit soal IBL nih. Iya. Buat dari Mas Kelly ini nanti buat playoff ini kan nanti lawan SM kan ya? Oke, itu lawan SM. Terus kan udah sering pastinya kan Udah. ketemu SM kayak ini. Terus apa sih kayak mungkin pesan-pesannya Mas Kelly buat teman tim yang kan, juga buat fansnya Hang Tua pastinya menuju playoff ini?
Ya kalau untuk teman-teman setim pasti ya mereka udah sering juga disampaikan sama pelatih kita, Coach Inal ya kita dari manajemen pun udah bilang kita nggak usah nganggep siapa aja deh, siapapun yang kita ketemu di playoff, siapapun itu ya kita lawan gitu. Jangan ada rasanya tim besar apa tim ya kita sama-sama udah masuk playoff nih, berarti semua rata gitu kan. Ya udah terus buat teman-teman Marta Hang Tuah, fans sama orang dua di luar sana ya jangan lupa dukung kita nanti di playoff gitu. Dan kita juga mudah-mudahan kita bisa bikin sejarah baru. Benar-benar. Dan itu pastinya ya, dan itu juga pastinya tuh pasti ada jalan untuk setiap proses yang dilalui untuk menjadi lebih baik pastinya. Oh ya juga Mas Kel, kalau kita balik lagi ngomongin soal akademimu nih. Jadi kalau mau mendaftar itu bisa langsung datang aja atau bisa DM Instagram atau seperti apa? Kalau datang langsung bisa aja, yang penting udah tahu dulu venue-nya ada di mana-mana. Jadi kalau belum tahu ya bisa DM di Instagramnya Kelly Basketball Academy. Bisa juga, terus di Instagramnya Kelly Basketball Academy juga ada kontaknya juga kan, siapa itu yang harus dihubungin, nanti bisa tanya-tanya di situ. Kalau mau langsung datang juga bisa, ada di itu kan, udah aku bilang ada di Serpong Jaya, ada di Tunas Mentari Sidogintung, sama ada di The Green BSD. Langsung datang juga free trial kok sekali. Kalau makanya kita tadi aku awal bilang ya yang penting tuh anak enjoy dulu. Anak udah begitu datang nyobain main basket, ketemu teman-temannya seneng happy ya udah. Kalau mau lanjut gitu. Oke, jadi bener-bener kayak kita bikin mereka suka dulu. Iya dong. Karena yang penting kalau dia udah enjoy, nggak akan ada males kan ya. Bener. Jadi bener-bener kayak udah mau nih. Tanpa paksaan gitu loh. Karena emang beberapa ada parents orang tua bilang wah ini malah anak saya nih yang ngajak-ngajakin latihan ya itu yang kita mau tuh gitu ya. Wah berarti emang ya udah dari anaknya sendiri senang basket gitu. Rasa cinta basketnya itu sih yang perlu kita kayak Mas Kelly kan sampai udah umur segini main di Liga Basket Indonesia udah lama gitu dan tetap cinta basket banget dan sampai sekarang masih jadi pelatih juga. Itu kan sesuatu yang emang harus dipupuk dari kecil ya. Mas Kelly dari itu juga kita pengen biar anak-anak kecil ini jadi masa depan timnas Indonesia pastinya. Dan itu seru banget sih Mas Kel, kita harus ngobrol-ngobrol lebih panjang lagi. Harus dong. Main-main nanti ya Iyalah. ke kantor Skor Indonesia pastinya. Lupa aja pas otomotif. Oh iya itu otomotif juga. Ya Mas Kel juga cinta otomotif. Kita akan bahas itu lebih banyak lagi ya. Oke kayak gitu. Kalau mau lihat-lihat juga boleh. Ya gitu, koleksi-koleksinya. Boleh banget, nanti kita main-main ya ke rumah Mas Kelly ya. Oke, nah itu seru banget perbincangan dengan Kelly Purwanto. Banyak sekali hal-hal menarik yang disampaikan oleh Kelly dan thank you banget Mas Kel. Dan inilah ujung dari pertemuan kita. Aduh sedih banget ya. Tapi mau ada pertemuan pasti ada perpisahan. Oh gitu. Ya. Tapi kan bukan perpisahan, see you later kan. Iya. Ketemu lagi kan nanti. Oh iya pastinya. Oke, kalau begitu kami berdua pamit. Saya Aprilia Wulansari bersama saya Kelly Purwanto. Oke, bye-bye Scorer dan juga konten ini dipersembahkan oleh Gojek Pasti Ada Jalan.